Hari ini saya berikan judul khotbah taat dengan segera. Sama-sama katakan taat dengan segera. Ya. Mari kita baca firman Tuhan dari Matius 2 ayat 13 sampai 18. Ini adalah cerita tentang juru selamat kita Tuhan Yesus Kristus. Di mana pada waktu itu Yusuf sebagai bapa duniawinya Yesus mendapatkan sebuah mimpi setelah mereka dikunjungi oleh orang Majus. Demikian firman Tuhan, Matius 2 ayat 13 sampai 18. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga. Sama-sama katakan malam itu juga. Lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal ini terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia, terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Nah, Bapak Ibu teman-teman sekalian, sebelum saya membahas lebih jauh firman Tuhan ini, saya mau cerita satu pengalaman yang sangat berdampak buat saya. Dan ini kejadiannya tahun lalu, persis setelah saya berkhotbah di GSJ Bethlehem bulan Juni. Karena malamnya saya pergi ke Vietnam untuk melayani. Aduh, harusnya nama negaranya nggak boleh disebutkan, tetapi sudah terlanjur tersebut, saudara ya. Negara tersebut adalah negara yang cukup keras untuk pemberitaan Injil. Dan kami punya tim 4 orang di sana yang melayani bersama-sama di dalam sebuah pelayanan yang tadi disebutkan oleh Pastor Arief untuk mendistribusikan ataupun menolong orang-orang yang tidak bisa memiliki firman Tuhan. Ya saudara, kita bersyukur karena di Indonesia kita cukup bebas, tapi di banyak tempat di dunia tidak seperti itu. Nah, kejadiannya begini saudara, ini benar-benar masih terngiang di kepala saya. Di hari kedua dari terakhir, tim kami yang di sana ajak saya untuk pergi ke satu tempat untuk mengunjungi gereja di sebuah desa di mana program kami diadakan. Jadi kami nyetir 6 jam dari ibu kota. Wah, perjalanannya indah sekali. Ya, karena ada bukit-bukit, saya senang melihat landscape di sana. Tapi setelah 5 jam perjalanan, yang tadinya membahagiakan sudah mulai mengkhawatirkan akhirnya. Kenapa? Karena koordinator saya di sana bilang begini sama saya, "Pak Tony, nanti kita akan nginep di sebuah losmen dan besok pagi kita akan lanjutkan perjalanan dengan menggunakan motor karena mobil sudah tidak bisa masuk. Tapi dari sekarang sampai besok pagi, Bapak nggak boleh ngomong." Untuk orang yang cerewet seperti saya, ini problem saudara. Saya nggak bisa dilarang untuk ngomong. Saya tanya dong, kenapa saya tidak boleh ngomong? Karena begini, ternyata peraturan di sana adalah mereka sangat sensitif dengan orang dari luar negara yang datang dan ada hubungannya dengan kekristenan. Melayani, berkhotbah, berdoa. Tapi kalau orang lokalnya boleh melayani dan sebagainya. Nah, kebetulan Pak Tony ini mukanya masih mirip orang sini, Pak. Jadi selama Bapak nggak ngomong, orang nggak akan tahu kalau Bapak bukan orang sini. Lalu saya tanya, kemungkinan terburuk apa yang bisa terjadi kalau sampai saya ketahuan bukan orang sini? Nah, inilah yang membuat saya khawatir. Mereka cerita, saya nggak bisa ceritain bagaimana, tapi kita ceritain yang baru kejadian Pak, kata dia. Ada satu penginjil dari negara lain, beberapa bulan yang lalu akan datang ke losmen yang sama, tapi nggak di briefing kayak saya. Dia doain tuh pegawai hotel, semuanya. Lalu keesokan harinya dia memang sudah harus pulang, tapi setelah dia pulang terjadilah
kegemparan karena orang sana sudah dididik kalau ada yang begitu-begitu lapor polisi. Gitu ya. Jadi dilaporkanlah si penginjil ini ke pihak berwajib, tapi puji Tuhannya karena dia sudah keburu pergi, tidak terjadi apa-apa. Berarti saya mikir, kemungkinan terburuknya bisa terjadi kepada saya gitu ya. Kalau saya sampai melanggar peraturan itu. Jadi malam itu, di Losmen, itulah malam terpanjang dalam hidup saya. Karena saya nggak boleh ngomong dan saya dikunci di kamar sampai besok paginya. Saya sudah WhatsApp, saya nggak bisa telepon ke rumah, saya WhatsApp doang. Anak saya, mama saya, dan teman-teman. Jadi kalau abis ini kalian nggak dengar lagi dari saya, berarti tolong didoakan gitu ya. Mudah-mudahan semua berjalan dengan baik. Jam 8 malam saya di kontak, turun makan ke lobi. Ya, saya puasa aja deh saya bilang. Jangan Pak, nanti Bapak sakit malah susah. Saya sampai di lobi, ini losmen kecil tidak ada restorannya. Ternyata sistemnya di sana, yang punya hotel hanya akan masak untuk tamu yang hadir. Jadi berapapun tamu yang hadir dia masak segitu. Lalu duduklah kami berdelapan, padahal setahu saya tim saya cuma berempat. Berarti yang 4 orang lain. Mereka senyum-senyum sama saya, ngajak ngomong saya cuma senyum jawabnya. Karena saya takut ketahuan saya bukan orang sana. Itu juga makanan yang makan malam terlama yang saya pernah lakukan. Ayo kapan selesai saya harus balik ke kamar, saudara. Dan besok paginya memang benar akhirnya kita dibawa ke satu tempat. Dan saya seperti dioper-oper di satu desa ke desa yang lain dalam waktu yang cepat karena harus mendahului. Kalau jangan-jangan ada yang melapor begitu ya. Di sana memang sudah seperti itu budayanya. Jadi saya sharing 15 menit, bagi Alkitab, pergi. Sharing 15 menit, bagi Alkitab, pergi. Dan sisanya dilanjutkan oleh para tim lokal. Tapi sudah takutnya gak selesai sampai saya balik ke ibu kota. Terus besoknya mau terbang itu saya harusnya nginepnya di hotel di pusat kota. Saya bilang, boleh gak saya dipindahin ke hotel yang dekat bandara? Supaya kaburnya lebih cepat. Gitu ya, kalau ada apa-apa. Oh ya boleh Pak. Saya masuk ke hotel bandara itu pun tetap gak bisa tidur. Pesawat saya baru besok jam 12 siang. Sebelah bandara, jam 7 pagi saya udah ke bandara. Saya udah masuk lewat imigrasi, minimal kalau udah lewat imigrasi kan gak akan terjadi apa-apa. Tapi di situ saya belajar tentang the urgency of things. Bahwa kadang-kadang hidup kita ini ditentukan dengan seberapa cepat kita melangkah. Karena kalau kita tidak melangkah dengan cepat, mungkin hasilnya akan berbeda. Dan ini yang dialami oleh papa duniawinya Yesus yang namanya Yusuf. Setelah orang Majus datang ke Bethlehem untuk memberikan kepada mereka beberapa persembahan, Yusuf mendapatkan mimpi bahwa dia harus bawa keluarganya pindah ke Mesir. Dan Alkitab mengatakan malam itu juga Yusuf dan Maria dan bayi Yesus pergi ke Mesir. Dan benar saudara, keesokan harinya karena kemarahan Herodes terhadap orang Majus yang tidak memberitahukan kepada Herodes di mana bayi Yesus, Herodes memutuskan untuk membunuh semua anak berusia 2 tahun ke bawah sebagai usaha untuk membunuh Yesus. Coba Bapak Ibu dan teman-teman posisikan diri sebagai Yusuf. This is not an easy thing to do. Kita bacanya gampang. Malam itu juga dia pergi ke Mesir. Yusuf dan keluarganya tuh lagi enak-enaknya di Bethlehem. Mereka baru kembali dari Nazaret. Bethlehem adalah kampung halaman mereka. Ya, ada support system. Biasa di sini ada yang pasangan muda yang baru punya anak ya. Kalau ada support system kan lebih enak ya. Ada opa, ada oma, ada keluarga yang bisa menolong. Mereka juga sedang diberkati secara finansial karena orang Majus datang bawa persembahan yang begitu banyak. Emas, kemenyan dan mur itu semua adalah harta yang diberikan supaya kedua orang ini bisa, Yusuf dan Maria bisa membesarkan Yesus dengan layak saudara. By the way, yang 3 itu persembahannya bukan orang Majusnya. Guru sekolah minggu tolong ya perhatikan ya. Yang 3 persembahannya bukan orang Majusnya. Jadi kalau bikin drama Natal jangan bikin orang Majusnya 3. Orang Majus itu banyak, orang kaya, rombongan, ada ridernya dan sebagainya ya. Persembahannya 3. Dan mereka datang bukan pas Yesus baby.
Ya karena mereka lihat bintang di timur itu waktu Yesus lahir, tapi mereka jalan sampai Bethlehem itu butuh waktu kurang lebih 2 tahun. Makanya Herodes bunuh anak di bawah usia 2 tahun karena kurang lebih Yesus umurnya segitu. Ya. Itu sampingan aja saudara ya, bukan bagian dari khotbah saya. Artinya untuk mereka pindah ke Mesir itu nggak mudah. Yusuf orang terhormat di Bethlehem, keturunan Daud, keturunan raja, bangsawan. Harus pindah ke Mesir yang tidak ada siapa-siapa. Di Mesir juga Yesus bisa terekspos dengan budaya kafir yang membuat membesarkan Yesus di sana mungkin sulit. Tetapi Alkitab berkata sekali lagi, malam itu juga Yusuf pindah ke Mesir. Nggak nunggu besok. Nggak diskusi dulu sama istrinya karena bisa berubah pikiran. Jangan dong Pak, kita lagi enak di sini. Ya. Tidak, dia nggak paham, dia mungkin ini nggak make sense. Tapi kadang-kadang untuk taat kepada firman Tuhan, kita nggak perlu tunggu sampai make sense. Karena ketaatan, obedience sometimes doesn't make sense. Tapi Yusuf paham, ini suara Tuhan. Dia kenal persis, ini firman Tuhan. Dan dia harus melangkah. Dan saudara tahu, satu tindakan ketaatan yang kelihatannya kecil itu mengubah arah sejarah. Bapak Ibu bisa bayangkan nggak sih kalau seandainya Yusuf tidak taat? Atau kalau Yusuf nunda 1-2 hari aja. Bisa jadi bayi Yesus termasuk dari bilangan anak-anak atau baby yang dibunuh oleh Herodes. Apa saja yang bisa terjadi jika Yusuf tidak segera membawa bayi Yesus untuk menyingkir ke Mesir? Bayi Yesus bisa terbunuh. Dan mungkin the story of salvation bisa berbeda ceritanya. Walaupun saya percaya dalam kemahatauan dan kemahakuasaan Allah, rencana Allah tidak pernah gagal. Tapi mungkin caranya akan jadi berbeda. Dan yang kedua juga yang tidak kalah pentingnya adalah di dalam firman Tuhan dalam Matius yang tadi kita baca ada nubuatan dari perjanjian lama yang Mesias harus genapi. Yaitu dari Mesir kupanggil anakku. Matius 2 ayat 15. So specifically Yesus harus menggenapi nubuatan ini. Dan harus ada satu orkestrasi atau skenario yang dibuat supaya somehow Yesus bisa ada dari Mesir. Dan peristiwa inilah yang menjadi peristiwa yang menjadikan nubuatan ini kemudian digenapi. Maka dari itu saya bisa dengan yakin menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian bahwa to delay an act of obedience is a disobedience. Kalau kita menunda untuk taat, itu sama aja nggak taat, saudara. Jadi ketaatan kita itu kadang-kadang yang lebih penting bukan tindakannya saja, tetapi kapan melakukannya. Menunda ketaatan biasanya hasilnya sama dengan tidak taat. Kurang lebih 15 tahun lalu saya masih sekolah Alkitab, saya masih di sekolah teologi. Satu hari di sekolah kami ada ibadah KKR misi. Dan ada seorang pendeta dari luar negeri waktu itu khotbah tentang misi yang begitu menginspirasi semua mahasiswa teologi. Dan waktu itu kami di-challenge untuk memberikan apa yang kami punya bagi pekerjaan misi. Teman saya ada yang kasih handphone, ada yang kasih kalung dari orang tuanya. Saya nggak ada apa-apa, saudara. Saya cuma punya uang makan saya 1 minggu. Maju mundur, kasih enggak, kalau kasih gue puasa nih. Akhirnya saya kasih juga, dalam nama Yesus deh, puasa-puasa gue yang penting Tuhan disenangkan gitu ya. Dan saya percaya mujizat Tuhan pasti terjadi. Saya berdoa puasa sehari, berkat tidak datang. Puasa 1 hari. Hari kedua, berkat belum datang juga. Nah di hari ketiga itu puasanya udah bukan niat lagi. Tapi memang terpaksa, karena gak ada uang buat beli makan. Masih puasa. Lalu pada hari ketiga, ketika di Alkitab bilang Yesus bangkit dari orang mati gitu ya. Ada kebangkitan juga dalam diri saya. Dosen saya manggil saya. Tony datang ke kantor Bapak. Siap, saya datang. Saya pikir saya mau dimarahin atau mau apa. Dia bilang, tiba-tiba di mejanya ada sebuah amplop. Feeling saya udah enak nih. Ada sesuatu nih ya. Terus dia bilang, dia kasih amplop itu,
Tapi lucunya dia ngomongnya, dia bukan kasih, hanya kasih, dia sambil minta maaf, saudara. Jadi dia bilang gini, Ton, ini berkat buat kamu. Tapi Bapak minta maaf. Dalam hati saya bingung, kenapa kau minta maaf? Orang dia yang ngasih, dia nggak salah sama saya. Bapak minta maaf, karena sebenarnya sudah dari 3 hari yang lalu, Tuhan sudah bicara kepada Bapak untuk memberikan amplop ini kepada kamu. Tapi Bapak menunda. Tapi sekarang saya sudah yakin ini buat kamu. Di depan dia saya bilang terima kasih Pak buat berkatnya. Tapi di dalam ada yang kesal juga sudah. Gara-gara dia saya harus puasa 3 hari. Coba kalau dia segera taat. Saya gak perlu puasa sampai 3 hari. Tapi dari cerita ini saya belajar bahwa again, kadang-kadang bukan hanya tindakannya. Tapi kesegeraannya itu penting. Ada satu lagu yang angkatan saya ke atas, pasti tahu judulnya If Tomorrow Never Comes. Yang Gen Z pasti gak tahu lagu ini ya. If tomorrow never comes. Kadang-kadang kita gak tahu apakah hari esok itu masih ada atau enggak. Nah mari kita renungkan kebenaran di hari ini. Adakah sesuatu yang selama ini Tuhan sudah taruh dalam hati kita untuk dilakukan? Saudara sudah dengar firman dari minggu yang pertama di bulan ini, karena kita belajar tentang connected with His Word, ya, bagaimana bersahabat dengan Allah, bagaimana kita tetap harus terhubung, tidak bisa hidup di luar Tuhan, meneliti firman Tuhan. Tapi sekarang pertanyaannya adalah, kalau Tuhan sudah taruh sesuatu dalam hati saudara, apakah kau sudah melakukannya atau tidak? Karena kadang-kadang bukan masalah taatnya, tapi masalah waktunya kapan, itu juga penting. Karena kalau kita tidak taat dengan segera, dampaknya mungkin saja akan berbeda. Nah hari ini kita akan menjawab satu pertanyaan ini. Di dalam Alkitab, apa saja sebenarnya yang tidak boleh ditunda? Di dalam Alkitab, apa saja sih yang Tuhan mau untuk kita lakukan dengan segera dalam tempo yang sesingkat-singkatnya? Nah Alkitab mencatat setidaknya ada 4 tindakan ketaatan yang harus dilakukan dengan segera. Saudara siap belajar, siap katakan amin. Yang pertama adalah segera menerima Yesus. Katakan sama-sama, segera menerima Yesus. Lukas 19 ayat 5 sampai 6 ini adalah kisah tentang Zakeus. Dikatakan demikian. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakeus segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu apa firman Tuhan bilang? Lalu Zakeus apa? Segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Waktu Zakeus struggle untuk naik ke atas pohon biar bisa lihat Yesus. Sebenarnya pada awalnya tidak ada niat apa-apa. Alkitab berkata, Zakeus hanya ingin tahu orang apakah Yesus, gitu kata firman Tuhan. Orang apakah Yesus, dia cuma lihat. Tapi di dalam divine appointment-nya Tuhan, hari itu Yesus lewat situ memang khusus untuk Zakeus ternyata. Dan dia lihat ke atas ada Zakeus dan Tuhan bilang, Zakeus segera turun, ya, jangan lama-lama di atas pohon. Sebab hari ini menarik bahasanya saudara. Aku harus, kata Yesus. Aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Zakeus segera turun. Jadi disuruh segera turun, seremoninya juga segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Dan apa dampaknya? Yang pernah baca ceritanya pasti tahu ya. Di situ dia berjumpa dengan Yesus. Di situ dia menerima keselamatan dia dan keluarganya. Menerima transformasi kehidupan. Bahkan dia bilang kepada Yesus, semua yang pernah kucuri dari orang lain akan aku kembalikan 4 kali lipat. Dan dia mengalami satu transformasi yang sejati. Karena apa? Karena dia bersegera dalam menerima Yesus. Zakeus ini orang penting, dia ini pejabat. Dia ini kalau zaman sekarang ini dirjen pajak. Ya, dirjen bea cukai. Sibuk pasti orangnya. Banyak kegiatan, sudah ada jadwal. Tapi waktu Zakeus disuruh Yesus turun dan Yesus mau ke rumahnya,
Mungkin kalau Zakheus tinggal di zaman ini, dia telepon sekretarisnya. Batalkan semua appointment saya hari ini, karena saya mau menjamu Yesus di rumah saya. Dia batalkan semua. Artinya apa? Dia prioritaskan Yesus hari itu. Nah pertanyaannya begini, Bapak Ibu dan teman-teman. Apabila Yesus menanyakan pertanyaan yang sama kepada kita. Aku mau menumpang ke rumahmu. Atau dalam bahasa kita sekarang, aku mau masuk ke dalam hidupmu. I want to be your king, I want to be your Lord. Aku mau jadi yang terutama dalam hidupmu. What will be our answer? Apa yang akan menjadi jawaban kita? Apakah kita akan bilang, nanti aja Tuhan, saya masih sibuk. Yang muda-muda mungkin bilang, nanti kalau mau jadi Kristen sungguh-sungguh udah tua aja. Masih muda sekarang kita kejar karir dulu. What if tomorrow never comes? Kalau hari itu Zakheus nggak terima Yesus, ya udah. Mungkin nggak pernah ada lagi kesempatan buat Zakheus bisa ketemu Tuhan Yesus. Dan hari ini kalau ada di antara kita yang mungkin setiap minggu datang ke gereja, mungkin merasa sudah menjadi pengikut Kristus, tapi sebenarnya kalau boleh jujur dalam hatimu, aku belum pernah benar-benar membuka hatiku dan menerima Yesus untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamatku. Maka saya mau bilang, this is your time. Hari ini sama seperti Yesus mengatakan kepada Zakheus, I want to come to your house. Dia juga sedang berkata kepada saudara dan saya, I want to come to your heart. Would you accept me? Apakah engkau mau menerimaku? Tuhan Yesus tidak pernah main paksa, amin. Ya, Tuhan Yesus tidak pernah, ayo terima aku, enggak bisa. Dia hanya, makanya kita bilang Yesus mengetuk pintu hati kita. Yesus tidak pernah dobrak pintu hati kita. Tinggal keputusannya kita, apakah mau membuka hati kita dan menerima dia dengan segera. Yang mau katakan amin. Yang kedua saudara, apa tindakan ketaatan yang Alkitab katakan untuk kita segera lakukan dan tidak boleh ditunda? Segera keluar dari Mesir. Segera keluar dari Mesir. Keluaran 12 ayat 11 sampai 12 mengatakan demikian. Dan beginilah kamu memakannya. Ini cerita ketika Allah ingin memberikan tulah yang ke-10 kepada orang Mesir, semua anak sulung akan mati ya karena hukuman Tuhan. Tetapi untuk orang Israel, mereka harus menyembelih anak domba dan darahnya ditaruh di ambang pintu. Supaya ketika malaikat maut lewat dan lihat darah anak domba itu, malaikat maut tidak akan masuk ke rumah tersebut. Tetapi setelah disembelih dan darahnya ditaruh di ambang pintu, maka dombanya harus dimasak dan dimakan oleh sekeluarga itu. Dan Allah berkata begini, dan beginilah kamu memakannya, pinggangmu berikat, kasut pada kakimu dan tongkat di tanganmu. Apa kata firman Tuhan saudara? Burulah kamu memakannya, itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman, akulah Tuhan. Jadi Allah mengatakan kepada bangsa Israel, window-nya cuma malam ini aja aku akan membebaskan kalian dari Mesir. Gak akan ada hari esok. Yang malam ini gak sembelih domba Paskah dan gak taruh di ambang pintu, gak kebagian pembebasan. Gak akan bisa keluar dari Mesir. Dan waktu kamu makan kamu harus buru-buru karena setelah ini kamu harus keluar dari Mesir secepatnya. Dan benar saudara, waktu mereka keluar dari Mesir, gak lama kemudian setelah orang Mesir berduka atas kematian semua anak sulung, mereka marah dan mereka kejar bangsa Israel. Saudara ingat peristiwa Musa membelah laut? Itu terjadi gara-gara orang Mesirnya sadar kalau ini gak boleh dilepaskan nih. Jadi dikejar lagi. Jadi malam itu mereka buru-buru keluar dari Mesir. Dan kalau saudara belajar Alkitab, Mesir di dalam Alkitab selalu adalah lambang dari keduniawian. Mesir selalu bicara tentang the slavery of sin. Diperbudak oleh dosa. Maka gini,
segera keluar dari Mesir adalah segera bertobat, saudara. Banyak orang Kristen sudah terima Yesus, tapi belum mau bertobat. Belum mau keluar dari Mesir. Masih nyaman dengan Mesir. Untuk mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir secara fisik hanya perlu 1 malam. Tapi untuk mengeluarkan mindset Mesir dari dalam diri Israel perlu 40 tahun, saudara. Dan kisah di Keluaran ini melambangkan kehidupan kita sebagai orang Kristen di masa kini. Ya, Tuhan punya 2 janji buat bangsa Israel waktu itu. Engkau akan keluar dari Mesir, engkau juga akan dapat tanah perjanjian. Keluar dari Mesir cuma butuh semalam, masuk tanah perjanjian butuh 40 tahun. Itu waktu mereka dibersihkan dari Mesir. Dan apa kata firman Tuhan, bahkan enggak ada satu orang pun yang keluar dari Mesir itu yang nyampe tanah perjanjian. Cuma 2 orang, Joshua dan Kaleb. Sisanya adalah anak-anak yang lahir di padang gurun, yang enggak pernah ngerti mindsetnya Mesir. Segera bertobat, saudara. Jangan berpikir kalau saudara masih punya hari esok, bertobat besok saja. Kalau kata anak sekarang, jangan ya dek ya. Sekarang kita ada di grace period tapi kita nggak tahu sampai kapan. Jangan menganggap enteng kasih karunia Tuhan. Jadi kalau sekarang Bapak Ibu Saudara masih ada yang hidup dalam dosa, walaupun sudah menerima Yesus, ayo segera, mumpung ada waktu, mumpung ada kesempatan. Itu yang kedua. Yang ketiga, tindakan ketaatan apa yang Tuhan mau kita lakukan dengan segera, tanpa ditunda-tunda adalah segera berdamai. Katakan amin. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Jadi Alkitab bilang, kalau marahan jangan sampai malam. Gitu ya. Kalau gitu marahnya pagi aja Pak, biar lama malamnya. Jangan marah, bukan itu maksudnya. Tapi maksudnya jangan sampai hari itu lewat sebelum kau berdamai. Ya, dalam bagian yang lain Roma 12 ayat 18, saya tidak catat di slide. Alkitab berkata sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Jadi kita sebagai anak Tuhan yang sungguh-sungguh harus selalu mengusahakan perdamaian, dan perdamaian juga tidak boleh ditunda. Bahkan dalam satu ayat bagian firman Tuhan yang lain, Yesus berkata kalau kamu mau datang membawa persembahan ke altar Tuhan, tapi kamu mengingat masih ada ganjalan antara kamu dengan saudaramu, tinggalkan dulu persembahanmu itu, berdamai dengan dia, baru kembali lagi. Artinya apa? Ini harus dilakukan dengan segera. Dan saudara percayalah kepada saya adalah orang yang paling boleh berbicara tentang berdamai dengan pasangan sebelum waktunya terlambat. Saya bersyukur karena ketika istri saya dipanggil Tuhan, kami dalam posisi berdamai. Kami sudah menyelesaikan semua konflik yang ada di antara kami. Sebelum dia dipanggil Tuhan, 7 hari, dalam 2 kali 24 jam saya ada di samping dia untuk merawat dia. Sampai akhirnya dia pergi. Bersyukur, saudara. Makanya saya tuh pemandangan paling sedih kalau lihat suami istri bertengkar. Kayak kepingin ngomong dalam hati saya gitu. Bersyukur kamu masih punya suami. Bersyukur kamu masih punya istri loh. Amin. Saya lihat udah ada yang colek-colek kanan kiri nih. Pak denger Pak. Berdamai gitu ya. Harus belajar untuk minta maaf duluan. Amin. Kenapa pastor harus minta maaf duluan? Kan yang salah bukan saya. Ya, dari wajah saudara, itu yang saudara katakan kepada saya. Minta maaf duluan bukan selalu berarti kita yang merasa salah. Minta maaf duluan artinya kita mendahulukan perdamaian daripada siapa yang salah, siapa yang benar. Ya. Karena kalau sudah berdamai lebih gampang menyelesaikan masalahnya.
Lebih gampang selesai konfliknya. Kita tuh terlalu fokus dengan, kan dia yang salah, dia harus minta maaf. Saudara pilih mana? Diem-dieman seminggu gara-gara gak ada yang mau minta maaf. Ya, akhirnya tambah jauh dan banyak masalah yang besar yang lebih terjadi, yang bisa terjadi. Teman-teman, anak-anak muda yang jauh dari orang tua, kapan terakhir kali telepon papa mama bilang I love you gitu loh. Ya. Memang sih kadang-kadang orang tua suka heran kalau kita tiba-tiba telepon, "Pak, I love you." Kenapa, Nak? Uangmu habis, Nak. Gak apa-apa, Saudara. Habis uang. Bukan, Pak, aja tadi pastornya bilang saya harus telepon WA papa, say I love you. Ya. Karena kita nggak tahu kapan, apakah kita masih punya kesempatan itu, Saudara. Ya. Kita tuh harus hidup seolah-olah memang besok Tuhan akan datang. Segera berdamai. Karena kita nggak pernah tahu apakah orang yang di samping kita akan masih selalu bersama kita. Di dunia ini ada satu yang pasti, namanya kehilangan. Either kita yang meninggalkan atau kita yang ditinggalkan. That's it. Makanya selama kita masih punya orang-orang yang terkasih, ayo berdamai. Ayo rukun, ya, supaya Tuhan bisa kasih berkat. Yang mau katakan amin. Ya, pulang dari sini, tolong yang masih diem-dieman suami istri, ya bertobat dan berdamai. Amin. Dan yang terakhir, dan ini yang paling menurut saya salah satu yang paling penting adalah segera memberitakan Injil. Tindakan ketaatan yang Tuhan mau tidak ditunda, dilakukan dengan segera adalah segera memberitakan Injil. Perempuan-perempuan datang ke kubur Yesus waktu dia mati, berharap bisa ketemu dengan jenazah Yesus, tapi yang mereka temui adalah malaikat. Dan malaikat bilang kepada mereka, jangan kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Lalu malaikat dikasih perintah begini. Dan segeralah pergi, katakan kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Jadi berita kebangkitan Yesus Kristus harus diberitakan kepada semua orang dengan segera. Tidak boleh ditunda-tunda. Dan berita Injil adalah berita kebangkitan Kristus. Kita harus sampaikan itu kepada semua orang tanpa ditunda-tunda. Segera memberitakan Injil. Saudara, kalau kita punya sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Katakanlah kalau kita punya satu obat yang bisa menyembuhkan penyakit-penyakit berat di dunia ini. Maka sebagai orang Kristen yang baik dan normal, satu-satunya hal yang make sense adalah membagikan itu kepada orang lain, bukan? Penginjil besar Billy Graham bilang begini, saya nonton satu tayangan Billy Graham lagi sharing di depan pemimpin perusahaan teknologi dunia tahun 1998. CEO, ini TED Talk bukan acara Kristen. Tapi dia bilang ini, Billy Graham bilang gini, seberapapun pintarnya Anda semua, Anda gak akan pernah bisa menemukan obat atau teknologi yang bisa menyembuhkan 3 hal ini. Dosa, penderitaan, dan kematian. Karena saya percaya Yesuslah satu-satunya jawaban bagi 3 masalah ini. Saudara, kita punya Yesus dalam hati kita. Kita punya sesuatu yang dunia ini butuhkan. Masa kita gak bagi kepada mereka? Minggu lalu saya sharing di sebuah pertemuan misi. Saya bilang begini, ada 3 alasan kenapa orang Kristen tidak memberitakan Injil. Yang pertama adalah karena mereka gak percaya kepada kebenaran Injil. Jangan-jangan di antara kita ada lagi yang sudah tidak percaya bahwa Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Kalau ada, tolong life group leadernya diajarin lagi. Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Berarti kalau yang gak punya Yesus, mereka tidak akan diselamatkan. Berarti kita perlu kabarkan itu kepada mereka. Kita punya apa yang dunia gak miliki, saudara. Harus belajar untuk memberitakan Injil tanpa ditunda-tunda. Kalau saya tadi cuman gak makan 3 hari karena ada orang yang menunda untuk taat. Tapi kalau orang gak dengar Injil, binasa selamanya, saudara. Segera memberitakan Injil. Segera
bawa oikosmu ke life group. Segera bawa orang-orang yang kau kasihi yang belum pernah dengar tentang Tuhan. Beritakan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau engkau menunda ketaatanmu, maka hasilnya sama dengan engkau tidak taat. Di dalam prinsip ini saudara nggak bisa berlaku it's better to late than never. Nggak berlaku di sini. Karena itu 4 kehendak Tuhan yang kita harus lakukan segera. Segera terima Yesus. Segera bertobat keluar dari Mesir. Segera berdamai. Dan segera memberitakan Injil. Dan saya membayangkan kalau semua Bethlehemers tidak menunda dalam mentaati semua pesan Tuhan yang sudah disampaikan baik dari mimbar ini maupun dari life group. Imagine what could happen to our family. Imagine what could happen to our community. Ketika ada orang-orang yang begitu dengar Tuhan ngomong, langsung dilakukan. Dengar Tuhan bicara, langsung dilakukan. Pasti ada sesuatu yang besar akan terjadi. Yang setuju katakan amin. Ya, bilang sama kanan kirimu, kalau sudah dengar suara Tuhan, jangan ditunda, segera kerjakan. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bangkit berdiri, kita akan berdoa bersama-sama. Thank you Lord. Kita renungkan kebenaran ini. Nah, saudara, saya percaya bahwa setidaknya 1 dari 4 poin yang saya sampaikan pasti berbicara kepada dirimu. Nah, saya mau engkau membawa itu ke hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Mana yang mau kau jadikan komitmen di hadapan Tuhan? Thank you Lord. Haleluya, haleluya. Hari ini saya dan para hamba Tuhan di sini kami mau berdoa untuk saudara-saudara sekalian. Dan kalau di antara saudara yang hari ini benar-benar ngerasa Tuhan, iya ya ternyata aku ini gak pernah buka hatiku untuk terima engkau sepenuh hati ya. Aku datang cuma ke gereja setiap hari Minggu, tapi aku gak pernah tahu what does it mean to really accept you in my life. Dan saudara mau bilang, hari ini Tuhan, aku gak mau tunda lagi. Aku mau terima engkau dalam hidupku. Atau aku mau kembali kepada Tuhan. Karena selama ini engkau udah jauh dari Tuhan. Dan engkau mau bertobat. Engkau mau keluar dari Mesir. Engkau mau kembali ke anugerah Tuhan. Atau hari ini kau sedang berkonflik dengan orang lain yang dekat. Dan firman Tuhan berbicara kepada engkau hari ini untuk berdamai. Untuk meminta maaf dan melepaskan pengampunan. That's me, Pastor, that's me. Itu saya. Maka dengar baik, jangan tunda lagi. Karena belum tentu ada hari esok. Dan kalau saudara selama ini sudah terima panggilan dari Tuhan untuk memberitakan Injil, untuk melayani. Bahkan beberapa di antara saudara saya rasa dalam hati saya, ada yang selama ini sudah Tuhan panggil jadi hamba Tuhan, tapi kau masih keraskan hati. Kau bilang nanti dulu, aku mau kejar karirku dulu Tuhan. Tapi hari ini Tuhan menggelitik hatimu lagi dan bilang, this is the time. Dan kalau engkau berkata ya kepada salah satu dari 4 kelompok orang tersebut, bolehkah engkau angkat tangan? Kami mau berdoa untukmu. Yang mau bertobat, yang mau terima Yesus, yang mau berdamai, yang mau memberitakan Injil lebih sungguh, boleh angkat tangan. Terima kasih buat tangan-tangan yang terangkat. This is a personal moment between us and God. Yang lain tidak boleh lihat kanan kiri. Mari semuanya di hadapan Tuhan kita tenang, kita pejamkan mata. Yes, Tuhan aku berdoa buat setiap tangan-tangan yang terangkat. Baik mereka yang mau terima Yesus, kembali kepada Yesus. Baik mereka yang mau bertobat, baik mereka yang mau berdamai. Baik mereka yang mau menjadi hamba-Mu, memberitakan Injil. Aku berdoa hari ini Roh Kudus jamah dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kau beracara. Engkau sentuh hati setiap mereka hari ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Biar komitmen ini menjadi satu titik perubahan dalam hidup mereka.
So start from today, their life will never be the same again. Yes. Hidup mereka tidak akan sama lagi ya Tuhan. Karena mereka memutuskan untuk do it now. Ya. Now or never Tuhan. Sekarang atau enggak selama-lamanya. Meteraikan keputusan mereka. Dalam nama Yesus, komitmen mereka dihargai di hadapan Tuhan. Dan Kau akan terus memberikan semua yang mereka butuhkan. Untuk bisa menjalani hidup mereka sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Dan untuk setiap kami yang hari ini mendengar firman-Mu, kami berdoa Tuhan, biar dorongan ini terus ada dalam diri kami. If God wants us to do something, we should do it now. Kalau Tuhan sudah kami lakukan sesuatu, kami mau lakukan hari ini ya Tuhan. Kami tidak akan tunda besok karena kami gak punya hari esok. Kami hanya punya hari ini. Tolong kami Tuhan, untuk segenap hidup kami, segenap hati kami, taat kepada Tuhan. Taat kepada firman Tuhan. Yang sudah kami dengar sepanjang 4 minggu terakhir. Biarlah kami jadi pelaku firman Tuhan. Haleluya. Kita akan nyanyikan pujian ini. Saya undang kita semua untuk angkat tangan. Ini jadi komitmen di hadapan Tuhan. Haleluya. Saudara yang mau ikut Tuhan sungguh-sungguh, angkat tanganmu, nyanyikan pujian ini. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Oh, harapanku hanya di dalam-Mu. Bersama-Mu Tuhan, jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Sekali lagi angkat kedua tangan kita, sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, mengiring rencana-Mu Bapa, kehendakku ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Kami akan teguh bersama-Mu Tuhan. Bersama-Mu. Ini doa kami. Jadikan kami bejana kemuliaan-Mu. Bejana untuk memuliakan-Mu. Untuk untuk memuliakan-Mu. Sekali lagi katakan dengan sungguh-sungguh. Untuk memuliakan-Mu Tuhan. Untuk memuliakan-Mu. Haleluya. Ini doa dan kerinduan kami. Kami mau taat sama Tuhan. Sekarang juga semua kemuliaan, hormat hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Yang mau jadi pelaku-pelaku firman Tuhan sama-sama katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.